Seorang guru sekolah dasar negeri 50 Buton di Desa Wining, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, berinisial MS, diduga menghukum belasan siswanya dengan menyuruh mereka makan sampah plastik. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 21 Januari lalu saat MS yang tengah mengajar di kelas 4 mendengar keributan dari kelas 3A karena guru kelasnya belum hadir. Guru itu mendatangi kelas 3A dan meminta para murid untuk menunggu gurunya dengan tenang. Namun karena anak-anak kembali ribut, MS menghukum belasan siswa kelas 3A. Ia mengambil tempat sampah yang ada di depan kelas dan diduga menyuruh para siswa untuk memakan sampah plastik. Total ada 16 murid yang dihukum oleh MS. Pengalaman buruk ini membuat sebagian siswa enggan kembali ke sekolah. Dari makan plastik itu pas lihat begini saya larang dulu sekolah. Baru saya tanya anak ini, kau mau sekolah atau tidak? Dia bilang tidak, dia tidak mau juga. Ya kalau begitu jangan dulu sekolah. Kalau alasannya apa dia tidak mau dia pergi rasa sekolah? takut. Dari dia sendirinya Rasa takut. Sekolah Dasar Negeri 50 Buton membenarkan adanya peristiwa guru MS yang menghukum siswa dengan memberi makan sampah plastik. Pihak sekolah pun sudah menegur guru itu. Sang guru mengaku bersalah dan menyesal dengan tindakan yang dilakukannya. Yang diberikan itu adalah kulit dari snack, jadi dia berupa plastik dan itu belum terkontaminasi, artinya tidak terkontaminasi berat, tidak tercampur dengan sampah-sampah yang lainnya. Itu kalau menurut informasinya dari anak-anak itu diambil dari tempat sampah, tong sampah. Untuk sementara, orang tua siswa akan mendampingi anak-anak mereka agar lebih tenang dan bisa kembali ke sekolah. Orang tua juga berharap peristiwa yang sama tidak kembali terjadi. Devrihat Noneke, Kompas TV, Buton, Sulawesi Tenggara. Jadi bagaimana awal kejadian kasus seorang guru tega menghukum siswanya memakan sampah plastik? Hukuman apa yang dapat menjerat pelaku? Kita bahas lengkapnya bersama AKP Aslim, Kasat Reskrim Polres Buton. Pak Aslim, selamat petang. Selamat petang, ya. Pak Aslim, jadi awal mula kejadian ini menimpa para siswa di sekolah itu gimana sih, Pak? Ya, terima kasih. Jadi awal mula kejadian adalah di mana terlapor atau pelaku ini sedang mengajar karena di kelas 3 gurunya tidak masuk sehingga anak-anak di kelas 3 itu menjadi bermain-main. Pak Aslim, sebentar Pak Aslim, mohon maaf kita tampaknya ada gangguan komunikasi. Saya belum bisa mendengar suara Pak Aslim. Teman-teman di studio akan mencoba untuk menghubungi ulang Pak Aslim. Sembari saya menunggu Pak Aslim, saya ingatkan kembali bahwa ini adalah kasus di mana ada siswa SD dihukum oleh gurunya memakan sampah plastik karena beberapa siswa ini dianggap membuat keributan ketika kelas mereka kosong, guru yang seharusnya mengajar mereka belum hadir di kelas. Tadi ada satu hal yang agak kontradiktif disampaikan pihak sekolah, katanya yang diminta dijadikan hukuman adalah sampah plastik yang belum terkontaminasi sampah lainnya, tetapi dalam pernyataan yang sama, pihak sekolah juga menyatakan sampah plastik itu diambil dari tempat sampah. Apakah saya sudah terhubung kembali dengan AKP Aslim, Pak Aslim? Ya, saya dengar suaranya busuk ya. Oke, ini sekarang suaranya lebih clear ini. Pak Aslim, boleh diceritakan ulang bagaimana asal muasal awal kejadian ini, Pak? Jadi awal kejadian ini bermula ketika pelaku sedang melaksanakan tugasnya sebagai guru mengajar di kelas 4. Namun karena murid-murid di kelas 3 yang kelasnya bersebelahan dengan kelas 4 tempat mengajar pelaku, anak-anak ini menjadi ribut, bermain-main, sehingga pelaku merasa terganggu. Setelah itu pelaku menegur anak-anak kelas 3 untuk tidak ribut dan tenang karena di sebelah kelas 4 lagi sementara proses belajar mengajar. Setelah itu anak-anak kembali diam. Kemudian tidak lama kemudian anak-anak ini kembali ribut lagi. Sehingga sang guru atau sebagai terduga pelaku ini
langsung mengambil tindakan, yaitu mengambil sampah plastik berupa bungkusan snack itu, kemudian disobek-sobek dan dimasukkan ke mulut siswa sebanyak 15 orang. 15 orang ya? Iya. Ini apakah guru ini sudah dimintai keterangan oleh kepolisian, Pak Aslim? Ya, sampai saat ini laporan dari keluarga korban baru masuk kemarin. Jadi hari ini kami baru melayangkan panggilan, surat panggilan untuk proses penyelidikan. Semua saksi-saksi kami panggil untuk dimintai keterangan. Saya paham bahwa Pak Aslim dan teman-teman di kepolisian di sana belum memanggil pelaku, tetapi apakah ada indikasi apa motif, apa alasan hukuman ini yang kemudian dipilih oleh pelaku untuk menghukum anak-anak yang ramai begitu di kelas? Untuk motif pelaku sampai saat ini kita belum temukan apa yang menjadi motif sehingga pelaku melakukan perbuatan yang tidak wajar terhadap anak muridnya. Dijadwalkan untuk pemeriksaan ini kapan, Pak Aslim? Hari ini kami telah layangkan surat panggilan kepada saksi-saksi dari pihak sekolah maupun pihak murid-murid sendiri. Besok kami jadwalkan untuk pemeriksaan Jumat dan Sabtu. Insya Allah kita akan terus melakukan penyelidikan guna dapat membuat terang perkara ini apakah dapat kita tingkatkan ke proses penyidikan untuk selanjutnya kita dapat menindaklanjuti perkara tersebut. Oke, nah ini kan kalau kemudian sampai laporannya ke Pak Aslim dan teman-teman, berarti kan ada laporan dari orang tua murid ini ya. Sejauh ini, apakah sudah ada tindakan dari pihak sekolah ataupun pemerintah kabupaten setempat yang membuat akhirnya para orang tua memilih untuk melaporkan ini ke polisi? Terima kasih. Jadi kejadian ini terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Januari. Kemudian pada tanggal 24 Januari hari Senin, pihak sekolah telah melakukan mediasi dan pertemuan orang tua murid di sekolah SD Negeri 50 Wining ini, Pasar Wajo. Dari 15 orang korban ini, 14 orang tua korban ini telah berdamai dan memaafkan apa yang telah terjadi atau yang dilakukan oleh sang guru dan gurunya telah meminta maaf. Namun salah satu korban, orang tua murid ini tidak menerima kejadian tersebut sehingga yang bersangkutan melaporkan ke pihak Polres Buton. Demikian, Bu. Oke, jadi ada upaya mediasi dari sekolah setempat. Kita belum lihat ada sanksi yang diberikan. Berarti kita juga menantikan besok atau lusa akan dipanggil oleh kepolisian untuk memberi keterangan. Baik, Pak Aslim, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam hari ini. Sehat terus ya Pak ya? Ya Bu, selamat malam. Terima kasih.